Dari kawasan Tenaga Baru 4 Malang, inilah 107,9 FM Suara Sangakala The Voice of Reservation dalam program Dialog Keluarga Sukses. Dan topik kita hari ini adalah bagus mana, perang terbuka atau perang dingin? Iya. Di dalam era tahun 70-an ada istilah perang dingin. Sebetulnya tidak terjadi peperangan secara frontal terbuka, tetapi ada semacam perlombaan, ada semacam lomba antara Uni Soviet zaman waktu itu dan Amerika Serikat. Mereka saling berlomba untuk bisa memiliki senjata yang bisa mematikan. Atau mereka juga diam-diam mereka itu saling menyelidiki, saling mengetahui, mencari kekuatan lawan. Supaya ketika nanti terjadi sesuatu konflik, mereka tahu kelemahan-kelemahan lawannya. Itu perang dingin. Kalau perang terbuka, itu ya perang langsung berhadapan secara terbuka dengan senjata-senjata yang ada. Dan itu pernah juga terjadi di masa-masa ketika ada perang di Timur Tengah. Kalau di Indonesia kita mengenal ada perang gerilya, itu perang secara sembunyi-sembunyi. Dan itu menjadi sebuah peperangan yang mungkin menakutkan atau menjengkelkan juga bagi musuh. Karena apa? Mereka tidak melihat musuh secara terbuka di depan mata, tapi tahu-tahu nanti muncul. Nah, seperti hantu yang akhirnya menyerang secara mendadak. Itu di dalam istilah peperangan. Tapi dalam keluarga, antara suami dan istri, bisa juga terjadi perang. Perang di sini bukan artian adu senjata, bukan saudaraku, tapi dalam artinya konflik ya, konflik secara ada yang terbuka, tapi juga ada yang diam-diam. Lalu pertanyaannya, lebih bagus mana ya kalau suami istri itu perang terbuka atau perang dingin? Atau yang masih pacaran, kalau kita beda prinsip, kita beda pendapat, lebih bagus mana ya? Terus terang, jadi langsung adu argumentasi, adu alasan, atau diam-diam saja supaya pasangannya tahu sendiri. Ya. Nah, untuk menjawab ini tentu kita akan bersama-sama membahasnya di dalam waktu yang singkat ini. Kalau perang terbuka itu ada plus minusnya. Perang dingin juga ada plus minusnya. Nanti kita akan simpulkan lebih bagus yang mana. Nah, kalau perang terbuka ada sisi plusnya. Sisi positifnya apa? Pasangan akan tahu apa yang dikehendaki, apa yang diharapkan, yang dimau juga oleh pasangannya. Sehingga dari apa yang keluar dari mulut pasangan kita, itu kan keluar dari hati. Bisa meledak dan mereka mungkin berteriak. Mereka akhirnya untuk mempertahankan pendapatnya, bisa saja dia akan menggertak, dia akan berteriak, dan dia akan menghardik pasangannya. Dan akhirnya bisa adu mulut. Iya. Tetapi positifnya dia tahu apa yang di hati itu keluar. Iya. Negatifnya apa? Negatifnya akan terjadi atau berpotensi melukai satu sama lain. Karena sudah emosi sehingga itu cenderung akan mengeluarkan kata-kata yang bisa saja itu akan melukai. Bahkan ada juga yang pasang akhirnya tega atau karena sudah tidak bisa menahan emosi akhirnya memukul, menendang, menjambak dan melukai secara fisik. Itu sisi negatifnya. Kalau terjadi konflik secara terbuka. Jadi ya positifnya dia akan tahu karena apa yang di hati itu keluar semua. Tapi negatifnya bisa berpotensi untuk saling melukai. Nah, ini yang bahaya, yang harus dihindari. Nah, lalu kalau perang dingin, itu artinya
Mereka karena jengkel, karena marah, karena sudah tidak sependapat, tidak setuju dengan pasangannya, dia udah nggak mau ribut lagi. Dia tidak mau berantem lagi, tidak mau ngomong lagi. Akhirnya dia memakai aksi diam atau silent. Dan akhirnya apa, saudaraku? Ya pokoknya diem-dieman. Sehingga suami istri kadang-kadang mereka tidak saling ngomong. Kalau pengen menyampaikan sesuatu, dia pesan atau dia ngomong lewat anaknya. Bilang tuh, papamu makanan sudah siap. Bilang mama itu, papa sudah siap di depan, mau antar kemana. Tapi tidak saling ngomong, tetapi masih bersama-sama. Atau masih mau berkomunikasi, tapi lewat orang lain atau lewat anak-anaknya. Sehingga tidak tahu maunya apa, pengen apa, itu juga nggak mau. Nah kalau masih pacaran, kadang-kadang mereka ngambek ya, diem, nggak mau ngomong. Sehingga kalau ditanya kenapa sih, ada apa sih? Ya tahu sendirilah, ya gitu. Nah kalau sudah suami istri kadang-kadang juga gitu. Masa nggak tahu sih? Sudah sekian puluh tahun kita bersama-sama, masa gitu aja nggak tahu? Nah pasangannya itu diharapkan mengerti apa yang ada dalam hati dan pikirannya. Dan tentunya ini menjadi sebuah PR, pekerjaan rumah. Nah kita tahu saudaraku bahwa pasangan kita ini bukan dukun, bukan paranormal yang bisa tahu apa yang ada dalam hati kita atau yang ada di pikiran kita. Nah ini sisi negatifnya. Pasangannya nggak ngerti, nggak tahu, nggak paham apa yang dimaui, apa yang dikehendaki oleh pasangannya. Ya positifnya sih tampaknya baik-baik saja. Dari luar damai-damai saja. Dari luar tampaknya keluarga ini sepertinya baik-baik saja. Nah tetapi ini kan negatifnya juga seperti menyimpan bom waktu. Ada api di dalam sekam. Jadi sebenarnya diam-diam itu ada amarah, ada emosi, tapi di dalam. Nah ini bahayanya kalau nanti nggak tahan meledak, terbakar. Dan ini yang bahaya juga. Apakah bisa terjadi? Bisa. Jadi perang dingin yang sudah sekian lama, mungkin nunggu ada pemicunya yang sudah tidak tahan, akhirnya meledak. Dan itu biasanya dampaknya akan lebih parah juga atau sama parahnya dengan perang terbuka. Jadi sebaiknya bagaimana? Ya, kalau pasangan-pasangan yang masih baru biasanya terjadi perang secara terbuka. Mereka akan ngomong, adu argumentasi, memberikan alasan dan sebagainya. Nah lama-lama sudah mentok, sudah nggak tahan, nggak mau lagi, nggak mau ribut, diam, membisu. Ya, simpen dalam hati. Dan ternyata baik perang terbuka atau perang dingin itu sama-sama buruk, sama-sama jelek. Tidak ada istilahnya itu tidak ada baiknya. Jadi sebaiknya kalau ada masalah itu, ada problem itu, ya diselesaikan. Seperti yang dulu disepakati ketika masih pacaran, katanya dulu kalau ditanya, nanti kalau ada masalah, ada konflik, bagaimana saudara Anda mengatasi masalah? Oh kami akan diskusikan, kami akan ngobrol, kami akan ngomong. Tapi biasanya setelah menikah berjalan sekian tahun, lupa. Akhirnya terbawa emosi dan kebanyakan kalau masih baru di bawah 5 tahun pernikahan sering terjadi perang terbuka. Kalau sudah pernikahan berpuluh-puluh tahun biasanya terjadi perang dingin. Nah saudaraku sebaiknya suami istri ya kita sudah disatukan oleh Tuhan. Kalau ada apa-apa, ada masalah, ada persoalan, sampaikan itu kepada pasangan saudara. Ungkapkan perasaan saudara, ungkapkan apa yang kerinduan saudara. Tanpa saudara menghakimi, tanpa saudara menghukum dulu pasangan saudara. Untuk apa? Untuk mencari jalan keluar bersama-sama. Yang terpenting jangan saling melukai. Biasanya kata-kata ini yang sudah telanjur melukai itu susah obatnya. Butuh waktu lama untuk disembuhkan dan dipulihkan. Untuk itu khususnya bagi pasangan muda saya berikan nasihat. Kalau ada masalah, ada problem, ada perselisihan, selesaikanlah dengan musyawarah, selesaikan dengan sharing, dengan diskusi bersama-sama. Dan bila tidak menemukan solusi,
Saudara bisa cari konselor, cari seorang hamba Tuhan yang bisa membantu Anda, membantu saudara untuk bisa mencari solusi. Dan doa saya, keluarga saudara, rumah tangga saudara, dan hubungan saudara menjadi baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.